Oke, eh, selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan mempelajari gimana cara nentuin trailing stop dan gimana caranya mengatur money management. Ya, sebenarnya eh, secara slide ini kali ini akan ada slide-nya. Cuman secara slide ini benar-benar mendasar banget. Nah, jadi ya slide-nya mau diminta juga boleh, tapi ini slide-nya cuma mendasar. Yang penting justru adalah prakteknya atau yang penting adalah penjelasannya bukan dari cuman slide-nya aja ya. Oke ya. Sebelum masuk ke menu utamanya, saya mau jelasin dulu. Jadi sebenarnya kalau kita dalam trading, trading mau itu saham, forex, kripto dan lain sebagainya ya, ataupun trading Bapak Ibu bisnis ya, bisnisnya dengan cara bukan produksi ya, bukan produksi tapi Bapak Ibu ambil dari ambil barang dari dari perusahaan yang memproduksi barang. Contohnya misalkan saya ini lagi mau bisnis makanan apa buah beku ya. Saya lagi mau bisnis buah beku. Ya. Bisnis itu kan yang saya lakuin ini, yang akan saya lakuin itu adalah trading. Kenapa? Karena saya nggak produksi buahnya, ya saya nggak nanam dari pohon gitu. Terus saya petik, setelah berbuah saya petik, terus saya bekuin atau saya gimanain gitu kan. Terus saya masukin ke dalam kemasan terus saya jual. Enggak, saya cuman oh di sana ada produksi distributornya. Ya udah saya kontak, oh mau jadi ini mau jadi distributor buah beku di Bandung, bisa nggak? Oh bisa, syaratnya ini. Nah itu saya lakukan eh, hal-hal yang seperti itu sebenarnya namanya trading. Ya, trading itu kan eh, kata dasar apa? Kata dasarnya adalah trade, ya kan? Trade itu adalah dagang. Yang disebut dengan dagang itu adalah beli dan jual. Ya, kita beli sama orang, terus kita jual lagi ke orang lain. Seperti itu ya. Nah, jadi modal utamanya mau trading ataupun Bapak Ibu mau investasi. Ya, investasi itu sebenarnya yang benar-benar disebut investasi itu Bapak Ibu beli sahamnya atau beli suatu aset gitu kan. Udah gitu didiemin selama mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu yang sebenarnya disebut dengan investasi. Cuman orang sekarang itu udah konsepnya kecampur-campur antara investasi dengan trading ya. Contohnya eh, saya punya II ya, II. Saya punya II. Dia bilang, "Chan, kamu di saham ya?" Iya. Oh ya, ini mau buka saham, mau buka akun saham. Oh iya boleh, udah buka terus aku tanya seperti biasa. Mau invest mau trading? Oh mau invest aja. Perusahaannya mau yang bagus-bagus aja. Ya oke. Perusahaannya udah saya pilihin yang bagus-bagus. Tapi nggak lama dia bilang, kok nggak naik-naik ya? Kok nggak naik-naik ya? Nah, ya waktu itu BBRI saya rekomen beli di 3.800, terus harga sahamnya turun. Saya bilang, ini turun tuh malah kesempatan buat averaging lagi. Alhasil pada saat turun sampai 3,5, dia beli ratusan juta lah gitu di 3,5. Waktu di 3.800 cuman puluhan juta gitu. Nah, saya pikir mau buat invest gitu kan. Naik, naik, naik. Kemarin di 4.400 dia bilang, Chan, BBRI-nya II tolong dong jualin kalau udah mau turun. Loh, nggak jadi diinvest. Ya ini mau invest gitu. Cuman kan ini kelihatannya mau turun nih. Kata kamu juga mau turun, ada potensi turun. Udah jual dulu aja. Nah, berarti ini konsep trading dan konsep invest ini agak sedikit kecampur menurut saya. Ya, jadi dia mah menurut pandangan saya ya, ini eh, mohon koreksi ya kalau saya salah gitu ya. Menurut pandangan saya, II saya ini pilih sahamnya sebenarnya pilih saham yang invest atau kasarnya pilih saham yang aman gitu kan. Tapi pola transaksinya beli dan jualnya itu trading. Ya, bedanya tanpa cut loss gitu ya. Tanpa cut loss karena aku udah sempat bilang, eh, I
mau nggak cobain trading saham yang benar-benar eh, trading gitu. Jadi harus ada cut loss-nya. Oh nggak mau, itu mah jantung II takutnya nggak kuat. Nanti II kalau meninggal gimana gara-gara kamu ngasih rekomendasi sahamnya yang naiknya tiba-tiba cepet, turunnya juga cepet gitu. Kan saya jadi bingung gitu. Ya, eh, tadi aja sempat nanya, kan SMMT gimana? Wah, ini dapat saham dari mana SMMT? Ya, seperti kita tahu kan SMMT geraknya kan liar gitu kan. Padahal tiap kali saya mau tawarin saham yang liar, dia nggak mau gitu. Maunya sahamnya yang aman. Tapi yang aman udah dimasukin, pengennya yang geraknya cepet gitu. Padahal saya pilih saham yang memang bentar lagi mau mulai primary gitu. Ya, mungkin sebulan lagi baru mulai primary, tapi maksudnya ya itu kan kita bisa kumpulin barangnya dulu gitu ya. Kemarin mau minta yang cepat saya tawarin BGTG, nggak mau, nggak mau, nggak mau bank-bank kecil. Saya sempat tawarin Arto, nggak mau, takut turun dalam. No. Padahal kemarin Arto dari 11.800 sampai 15.000 gitu. Ya, jadi ya ini menurut saya hal yang wajar bagi seorang pemula ya. Pemula itu masih kadang tuh masih bingung antara mau trading atau mau invest gitu. Nah, jadi modal utama kalau Bapak Ibu semua mau trading ataupun mau invest, yang pertama itu adalah konsep atau mindsetnya. Mindsetnya ini harus dibenerin. Saya mau trading, ya trading. Saya mau invest, ya invest. Jangan mau trading, eh, nggak mau cut loss, udah gitu jadi diinvest. Tapi, oh ya udahlah ini udah karena udah masuk nih, terus nggak mau cut loss, ya udah biarinlah diinvest aja, invest. Tapi setelah harganya balik ke modal, ya balik ke modal, profitnya sekian 20%, 30%, tiba-tiba mau dijual. Nah, ini kan jadi hal yang eh, bisa mengacaukan segalanya ya. Bisa mengacaukan trading style kita. Mau invest, mau trading itu jadi bingung semuanya gitu. Ya. Bahkan saya sendiri yang mau ngasih rekomend jadi bingung gitu. Kenapa? Karena saya ada nasabah yang, Pak, ini harusnya udah di cut loss. Oh gitu ya? Ah, enggak lah, saya nggak cut loss. Harga sahamnya turun. Ya, udah pada saat harga sahamnya turun, saya tawarin saham lain. Nah, pasti orang mikir dong, ini kalau saya ambil rekomendasi dari Chandra, apakah harga saham, saham itu, anggaplah saham yang baru yang direkomendasikan itu saham B. Saham yang pertama direkomendasikan ada saham A. Nah, apakah yang di saham B ini kalau saya beli turun atau naik? Nah, itu kan jadi mereka jadi bimbang gitu. Kalau beli takutnya nambahin portofolio, di mana portofolio yang nyangkutnya udah banyak, misalnya dari Z sampai J gitu kan. Nah, ini tawarin saham A turun, tawarin saham B jadi bingung mau ngambil atau enggak. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi kita mau beli saham, mau trade bilangnya mau trading saham gitu, mau trading saham tapi nggak mau rugi gitu, nggak mau cut loss, ya kan? Nggak mau cut loss, harga sahamnya turun dalam nyangkut, ya kan? Dananya nyangkut di situ. Terus direkomendasiin saham yang lain, jadi takut. Kenapa? Nanti takut nyangkut semua, gimana? Gitu kan? Nah, ini yang jadi problem kebanyakan orang yang udah trading saham atau baru pemula trading saham. Ya, yang kebanyakan orang udah trading saham itu kebanyakan kenanya di orang-orang tua ya. Pengalaman saya kenanya di orang-orang tua. Kalau anak muda mah biasanya ya, kalau anak muda biasanya ya udahlah rugi, ya udah nggak apa-apa, kita cari lagi yang lain gitu. Biasanya anak muda kayak gitu. Tapi kalau orang tua biasanya, aduh sayangnya kalau rugi ya kayak gitu. Padahal kalau misalnya di cut loss itu kejam banget ya. Harga sahamnya turun bisa kejam banget. Meskipun nggak selalu ya seperti itu. Ya, makanya kita harus perbaiki dulu mindsetnya, pola berpikir kita harus seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua itu metode. Ya, metode di sini itu metodenya. Metode kita buat masuk atau buat keluar. Ya, metode sini ada dua macam, fundamental dan teknikal. Nah, yang ketiga, yang penting ini adalah money management. Nah, kalau saya lupa ya, eh, buku dari siapa gitu. Pokoknya ada penulis buku yang bilang modal utamanya tiga ini. Tapi
porsi yang paling kecil justru metode. Ya, metode ini yang punya porsi paling kecil. Paling besar itu mindset, kedua adalah money management. Ya. Jadi kalau mindset Bapak Ibu ini udah ngaco gitu ya, udah ngaco, pasti money management method itu juga pasti ngaco. Ya, jadi mindsetnya ini harus dibenerin dulu. Tradingan Bapak Ibu itu pasti ngaco. Ya, pengalaman saya pribadi juga ada. Saya dulu eh, saya dulu sempat cuman bilang gini, ya satu tahun di saham 24% harusnya sih bisa. Artinya 1 bulan 2%. Harusnya sih bisa. Ya. Pada saat saya nggak kenal money management, ya nggak kenal money management, oh 2% 1 bulan. Susah ya kayaknya. Mungkin bulan ini bisa 10%, tapi profit 10%. Bulan depan minus bisa minusnya 5%. Minus lagi bulan berikutnya bisa 10%. Bulan depannya lagi bisa positif 5%. Ujung-ujungnya nyampe akhir tahun memang sih bisa 2% alias 24%, tapi kok berat gitu. Ya, tapi kok berat. Nah, setelah saya menerapkan money management, ya, mungkin Fable bisa lebih tahu karena Fable yang ada di VIP itu di situ saya menerapkan money management. Ya, return kita itu 2% 1 bulan itu udah kasarnya sih udah pasti dapat lah. Ya, udah pasti dapat lah. Money management apa 2% 1 bulan itu udah pasti dapat. Ya, malah sekarang saya dengan menerapkan money management, saya selalu bilang di VIP target saya 1 bulan itu 10%. Gitu. Ya, target saya 1 bulan 10%. Bukan lagi cuma 2%, tapi 1 bulan 10%. Ya. Kenapa? Ya karena kita udah menerapkan money management. Nggak yang asal-asalan. Gitu. Dan saya juga nggak banyak trading. Maksudnya nggak banyak trading itu saya bukan ngasih rekomendasi untuk yang VIP itu bukan yang scalper. Yang santai-santai aja. Ya. Tapi kita mengutamakan money management. Di situ kunci dari yang VIP. Nah, sekarang mindset. Balik lagi ke mindset. Tadi saya bilang mindset itu kita harus terapin harus harus terapin ke diri kita ya. Jadi kita harus tahu dulu kita tuh maunya apa. Mau trading atau mau invest? Gitu. Ya, mau trading atau mau invest? Kalau saya terus terang karena saya udah tahu diri saya sendiri kayak gimana. Terus terang saya nggak suka invest. Ya. Emang Pak Chandra nggak invest? Oh, invest. Loh, tadi bilang nggak suka invest, tapi kok Pak Chandra invest? Ya, saya invest. Saya invest ke saham-saham yang 50. Bukan saya invest ke BCA, ke BRI, ke Astra. Bukan. Kenapa? Karena BCA, Astra, BRI, dan saham-saham lainnya itu harga sahamnya bisa naik tinggi, udah gitu turun dalam di bawah modal saya. Tapi kalau harga saham udah 50, dia udah nggak bisa turun-turun lagi. Dia cuma bisa naik. Saya tinggal tungguin sahamnya naik. Itu aja. Ya, contoh saya BEX ya, setelah saya beli di pasar nego. Ya, pasar nego kan beda sama pasar reguler ya. Pasar reguler itu kan terendah 50. Kalau pasar nego ya gimana orang yang mau jual, misalnya saya punya saham apa ya? Dewa ya, Dewa nih. Dewa, harga saham Dewa 50 sekarang. Ya, misalkan saya mau jual nih, karena saya mau jual di market harga 50 itu susah. Jadi saya masuk ke pasar nego, saya pasang iklan di pasar nego. Saya mau jual Dewa, harga 10 deh, nggak apa-apa gitu. Nah, ceritanya kayak gitu. Nah, terus ada orang yang lihat, oh ada yang mau jual Dewa harga Rp10 di market Rp50. Ya udah, belilah yang Rp10 ini. Nah, itu saya modelnya kayak gitu. Saya invest di saham yang
saham yang 50 dengan model seperti itu gitu. Jadi saya back waktu itu harga sahamnya masih 50. 2018 saya ingat banget, 2018 harga saham BEX 50, saya beli di pasar nego. Saya punya average itu jadinya di 30-an. Tepatnya 38. Pada saat harga BEX dari 50, dia reverse stock. Reverse stock itu kan kebalikan dari stock split ya. Stock split harganya dibagi, ya. Misalnya BCA stock split 1:5, berarti harga saham BCA dibagi 5. Tapi kalau reverse stock, berarti harga saham yang awal dikaliin berapa itu. Nah, BEX ini reverse stock 1:10, harganya 50. Berarti pada saat reverse stock harganya jadi 500. Nah, meskipun harganya sampai 500, udah reverse stock, dia ngumumin mau right issue di harga 50. Akhirnya kan harga sahamnya jatuh. Nah, tapi saya right issue itu saya tebus. Jadilah saya tetap profit gitu. Ya nungguin 2 tahun profitnya sekitar eh, bukan 2 tahun ya, 2018 saya beli, 2000 ya anggaplah 2021 lah ya baru jalan. Karena saya lupa jalannya di tahun berapa, antara tahun 2020 atau 2021 pokoknya jalan ya. Eh, saya mau average itu average. Saya profit dari BEX itu kurang lebih 50%. Ya. Menurut saya ya worth it lah invest profit 50%. Ya. Loh, Pak, kan invest. Kok cuma 2-3 tahun dijual? Iya, karena investnya saya juga punya target gitu. Ya. Saya nggak targetnya nggak muluk-muluk harus dari 50 sampai 500 lagi gitu. Meskipun saya cukup pede back masih bisa ke 500, cuman saya nggak lakuin itu. Saya mau balikin lagi, cari lagi saham-saham yang 50 lagi gitu. Ya. Nah, kemarin saya sempat rekomen Dewa. Ya, kita lihat aja Dewa apakah akan naik di beberapa tahun lagi. Ya, makanya saya rekomen Dewa buat invest itu benar-benar di CTSB Investor ya. CTSB Investor. Saya nggak ada rekomen Dewa untuk trading, nggak ada. Saya cuma rekomen Dewa untuk invest. Ya, kenapa? Karena ya itu laporan keuangannya harusnya akan membaik. Jadi kita harus tahu kita ini orangnya seperti apa. Kita ini cocoknya di trading atau di invest gitu. Ya. Cuman yang saya mau tekankan di sini, kalau mau trading, trading, trading itu kan beli dan jual jangka pendek. Ya. Harus ada sisi eh, apa namanya legowo. Legowo itu dalam arti gini. Contoh ya. Contohnya waktu itu saham ABA. Nah, saya ingat banget nih. Saya rekomen ABA. Saya rekomen ABA di sekitar sini. Ya, buat masuk. Saya cuma targetin di sini. Dan hasilnya apa? Harga saham ABA-nya naik kenceng tak terkira. Ya, pada saat yang ini, saya udah nggak punya. Gitu. Ya, namanya trading, ya harus legowo. Hal-hal yang seperti itu, kalau udah naiknya tinggi kayak gini, saya malah jadi nggak berani. Itulah saya gitu kan. Tapi Bapak Ibu mungkin bisa berbeda. Ya kayak tadi Cimelisa masuk MPPA di 640 atau 630 tuh menurut saya udah ketinggian. Ya, menurut saya udah ketinggian. Tapi ya Cimelisa mungkin orangnya lebih berani dibanding saya gitu kan. Jadi dia masuk. Nah, terus dijual di 660 profit. Cuman kalau saya nggak berani gitu. Jadi tiap orang ini punya karakteristik, punya apa namanya, punya universe-nya masing-masing gitu. Ya contoh kayak ada teman saya
Pokoknya saham Bakri Group dia nggak mau sentuh sama sekali. Mau sebagus apapun, mau naik setinggi apapun, dia nggak mau sentuh sama sekali. Itu ada. Berarti kan dia memang punya prinsipnya seperti itu, gitu kan. Nah, kalau saya carinya prinsip saya carinya yang aman-aman aja gitu loh. Yang belum naik banyak, ya orang belum lirik, gitu. Orang nggak banyak lirik, orang nggak banyak ngomongin saham itu. Nah, itu biasanya saya ada di situ, gitu. Ya, jadi setiap orang punya stylenya masing-masing. Maka dari itu, saya lebih setuju Bapak Ibu belajar menganalisa. Terus pakailah analisa yang udah Bapak Ibu pelajarin, ya, dan dicocokkan dengan profil resiko masing-masing. Jangan menyesuaikan dengan apa ya? Jangan menyesuaikan dengan rekomendasi dari seseorang, termasuk saya. Kenapa? Karena kadang saya habis rekomen, karena saya nggak masuk saham itu, saya udah nggak pantau lagi gitu loh. Ya, makanya kadang saya eh, baca grup, oh si Melisa ya biasa ya. Oh ini dan, itu dan, ini SL. Oh iya, nggak semuanya kepantau sama saya. Kenapa? Karena ya saya nggak ada di situ gitu. Tapi kalau saya ada di situ, biasanya akan saya pantau. Ya, wajar ya. Hal-hal yang kayak gitu tuh wajar. Kenapa? Karena kalau saya harus mantau semua yang saya pernah rekomendasiin, itu eh, apa ya? Terlalu banyak, ya, terlalu banyak, ya, terlalu banyak. Karena mungkin saya lagi ngeliat ini, oh ini teknikalnya bagus, saya rekomend. Tapi bukan pilihan saya. Maksudnya saya pribadi saya nggak mau masuk ke saham itu gitu ya. Kan bisa aja dong. Saya rekomend tapi saya nggak mau gitu. Ya, ya agak kasarnya kalau orang properti. Orang properti kalau ditanya, Pak, ini rumahnya bagus nggak? Oh, bagus, harganya juga murah. Masa kita bilang, kok Bapak nggak beli? Kan nggak mungkin kan bilang seperti itu kan. Ya kan? Kita kan ke orang properti minta saran, ya kan? Minta saran daerah, minta saran lokasi, gitu kan? Minta saran harga. Masa kita balikin, kok Bapak nggak beli kalau tahu nih Bapak harga tanahnya murah, lokasinya bagus gitu. Kok Bapak nggak beli? Ya, mungkin dia punya preferensi yang lain, gitu. Kita nggak tahu. Nah, makanya yang tahu diri kita itu kita sendiri, gitu ya. Tahu diri kita itu kita sendiri. Makanya kita yang harus tahu kita tuh mau trading, mau invest. Mau trading jangka pendek, invest jangka panjang, mau pilih yang mana? Gitu. Kalau saya terus terang saya lebih suka yang jangka pendek. Ya, jangka pendek. Cari profitnya jangka pendek. Tapi kalau di VIP, ya, ini khusus VIP ya. Ini VIP ini saya bikin sedikit berbeda. Saya bikin eh, dua kubu sengaja buat menyeimbangkan. Kan cerita ini kan saya jadi fund manajernya di sini, gitu kan. Ya, jadi saya menyeimbangkan, gitu. Jadi ada yang untuk agak lamaan, ya kayak IMAS sampai sekarang kita belum pernah jual IMAS. Meskipun saya terakhir eh, saya sempat rekomen, sempat naik sampai 1110, ya, kita belum pernah jual. Ya, itu masih jadi saham jagoan saya. Ya, mungkin mungkin akan menjadi pegas seperti pegas atau menjadi seperti konstruksi gitu ya, saham-saham konstruksi. Harapan saya itu akan seperti itu. Ya, makanya kita masih hold terus. Ya. Nah, jadi balik lagi ya ke mindset. Kita jadi harus tahu kita itu orangnya seperti apa. Mau trading, mau invest, mau jangka pendek atau jangka panjang. Ya, karena kebanyakan orang itu, oh mau invest, tapi ini mau turun ya, hati-hati. Oh mau turun ya, jual dulu deh, nanti beli lagi di bawah. Nah, itu jadinya trading. Ya, karena yang disebut trading, ya Bapak Ibu beli sesuatu terus jual lagi, itu kan waktunya nggak lama. Ya.
pada saat Bapak Ibu beli, terus ada orang mau beli dari kita, ya, kan kita punya periode buat ngehold barang itu kan jadi nggak lama gitu. Tapi kalau periode yang lama ya lebih dari 1 tahun, nah itu baru sebutannya invest, ya. Yang sebenarnya kayak gitu. Jadi tolong cek pribadi masing-masing. Cocoknya yang mana? Mau trading, mau invest, gitu ya. Ini baru trading doang nggak? Nanti tradingnya kan ada yang scalping, ada yang biasa gitu ya. Trading yang santai gitu, yang biasa aja gitu. Nah, dan di dalam trading itu kan tadi ada scalping, ada yang biasa. Oh, saya mau yang scalping. Nah, kalau mau scalping, ya harus berani cut loss. Harus berani cut loss, tradingnya harus cepat. Nah, pertanyaan saya, kalau scalping, apakah Bapak Ibu sudah bisa? Berani cut loss, trading harus cepat, info update, gitu. Jangan sakit hati sama saham, gitu. Maksudnya eh, apa ya? Kadang tuh kan kita masuk ke saham buy, begitu kena cut loss. Wah, sakit hati, nggak mau masuk saham itu lagi. Nah, itu kan susah yang kayak gitu. Kalau trading, kalau scalping nggak boleh. Gitu. Terus kalau scalping nggak ada yang namanya rekomendasi. Kenapa? Sebenarnya kalau scalping itu susah diikutin kalau pakai rekomendasi. Kenapa? Karena scalping itu bisa cepet banget geraknya gitu. Ya, mungkin harusnya stop loss-nya cuma 2%. Oh, ini kelihatannya 1% aja udah minus 1%, kelihatannya agak susah naik, udah langsung buang. Pindah ke yang lain. Kayak gitu. Itu capek. Ya, saya ada nasabah dulu di Sinarmas, sampai sekarang ngikut sih di Sukor sampai bilang, kok lu dulu scalping, sekarang nggak pernah scalping? Saya cuma bilang, ya capek scalping teh. Bukan arti yang eh, apa nggak menguntungkan, menguntungkan, tapi capek gitu. Buat saya itu capek gitu. Capek karena ngeliatinnya harus terus-terusan gitu kan, ngeliatin layar, harus ngeliatin chart, itu capek. Ya, jadi saya udah lama memang nggak scalping. Ya. Nah, jadi itu ya, mindset kita pertama harus diperbaiki. Karena kalau mindsetnya nggak diperbaikin, ya, contohnya saham Unilever. Ya, ini yang paling sekarang paling dijadiin contoh ya, Unilever. Muncul-muncul. Nah, ini yang terjadi kalau Bapak Ibu nggak pernah mau menggunakan cut loss. Ya, Bapak Ibu nggak pernah mau menggunakan cut loss. Contohnya yang ini, Unilever. Oke, ya, Unilever. Contoh nih, misal Bapak Ibu berhasil nih masuk di sini, tapi nggak bisa naik sesuai dengan harapan. Contohnya nih, misalnya saya pakai Fibonacci gitu kan. Oh, harusnya naiknya minimal sampai sini dong, 6.450. Terus anggapannya kita masuk di 5.600 gitu ya. Nggak capai target. Kita udah pasang nih trailing stop-nya. Kalau break dari trailing stop loss-nya nih ceritanya kan. Kalau harga sahamnya turun di bawah dari 5450 misalkan gitu ya. Nah, terus apa yang terjadi? Harga sahamnya nggak kuat nih naik sampai 6.500-an ya atau 6.400. Dia cuma naik sampai 5.900, terus harga sahamnya turun. Terus nggak di cut loss. Apa yang terjadi? Iya, turun terus sampai 3.500, 3.800. Sekarang udah balik? Belum balik.
ya, belum balik. Nah, buat nungguin dari sini Mei sampai sekarang September, Oktober gitu kan. Itu berbulan-bulan. Ini kalau Bapak Ibu belinya di sini. Kalau belinya di lebih tinggi lagi, wah itu udah mungkin udah setahun. Ya, Bapak Ibu bisa bayangin. Perusahaan yang bagus aja bisa kayak gini. Ya, perusahaan yang bagus sekelas Unilever bisa kayak gini. Apalagi perusahaan yang lain. Yang kalau Bapak Ibu bilangnya mau invest ataupun mau trading, tapi nggak mau pakai cut loss. Sorry, investnya enggak ya. Yang mau trading tapi nggak mau pakai cut loss. Ya, mau trading tapi nggak mau pakai cut loss. Itu berbahaya. Mau sebagus apapun, sah perusahaannya itu bisa jadi berbahaya kayak gitu. Gitu. Ya. Saya sempat cerita kan, waktu 2020, biasa saya Januari, itu profit minimal 1 bulan 10%. Minimal. Ya kan? Pernah maksimal 1 bulan Januari, selama bulan Januari itu profitnya 40%. Itu maksimal di Januari. Setelah 2003 2013 saya mulai trading ya. Dari 2013 saya mulai trading bulan bulan Maret. Berarti Januari itu kan 2014. Dari 2014 bulan Januari sampai 2019 bulan Januari. Itu setiap bulan Januari saya ini pantau terus. Oh, bulan ini profit 10%. Oh, bulan ini profit 15%. 2020 pertengahan Januari saya malah minus 15%. Nah, di situ sinyal buat saya ini ada sesuatu yang aneh sama market. Akhirnya apa? Saya jual semua rugi. Eh, Porto saya rugi gitu. Jual semua rugi. Saya pindahin ke yang lain. Gitu. Saya sempat ajak nasabah besar saya, Pak, ini ada something wrong dengan market. Mau nggak cut loss? Ah, nggak mau. Udahlah, kita lihat aja dulu. Terus Februari turun-turun. Februari turun, Maret turun. Tawarin cut loss? Ya nggak berani saya. Nah, mau masih ruginya dikit-dikit aja orang yang nggak mau cut loss. Apalagi Januari, apalagi Februari, Maret turunnya udah dalam. Masa saya tawarin cut loss? Orang gila kan? Nggak mungkin kan? Ya udah saya diam. Ya. Alhasil apa? Nyangkut, nyangkut loh. Ya. Hampir semua saham itu nyangkut. Turunnya itu bisa puluhan persen. Coba Bapak Ibu bayangin. Kalau Bapak Ibu cut loss, terus di bulan April udah mulai masuk lagi. Ya, mungkin bisa dapat BCA harga 21.000, BBRI harga 2.100, 2.200 gitu kan. Dibandingin eh, saham-saham yang Bapak Ibu hold terus ternyata turunnya dalam. Ya, itu keuntungan dari kita trading dengan menggunakan stop loss. Ini baru ngomongin stop loss ya. Nanti kita akan bahas trailing stop. Ya. Jadi kita yang namanya trading itu jangka pendek. Ya. Kenapa saya lebih suka trading jangka pendek dibandingin invest yang jangka panjang? Karena saya nggak pernah tahu masa depan itu perusahaan yang saya beli, apakah harga sahamnya bisa naik terus atau apakah malah turun. Makanya saya kalau invest, saya milih perusahaan yang harga sahamnya 50, udah nggak bisa turun lagi karena udah mentok di situ. Paling cuman tinggal pilihannya antara dia naik atau dia delisting. Artinya apa? Delisting itu artinya perusahaan itu dihapus dari bursa, ya, dihapus dari bursa. Rugi nggak? Ya, kita sebagai investor pasti kita dirugikan, yang kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya orang mau invest, mau trading itu pasti ada rugi. Nggak mungkin nggak ada rugi. Ya, maka dari itu kalau yang benar-benar udah paham, yang benar-benar udah paham, itu harusnya bisa terima. Oh ya udahlah, dibandingin saya rugi terlalu banyak, mendingan sekarang saya cut loss dulu, stop loss dulu, gitu. Dan nanti bisa masuk lagi atau cari lagi saham yang lain yang lagi mau naik gitu. Ya, asalkan
pilihnya dengan yang benar. Jangan udah stop loss di saham A, masuk ke saham B, saham B-nya habis dibeli malah turun, stop loss lagi. Kalau kayak gitu terus berarti metodenya yang salah, bukan mindsetnya yang salah, tapi metodenya. Metode pada saat kita masuk beli sahamnya, pemilihan sahamnya itu yang salah. Gitu. Mindsetnya mau trading udah benar. Ya, kebanyakan orang mindsetnya udah benar nih, mau trading. Mau trading. Cuman setelah mau mindsetnya udah benar mau trading, tapi pada saat masuk ke market, beli sahamnya, nah ini metodenya yang salah. Gitu. Metodenya yang salah, belinya yang salah. Ya, saya sempat bilang ya ada nasabah saya yang udah mengibarkan bendera putih ya pada saat masuk buka akun di 2020 IHSG-nya masih di 5 ribuan sampai Januari 2021 dia malah mengalami kerugian. Padahal IHSG-nya naik dari 5 ribuan sampai 6 ribuan. Gitu kan. Dia malah malah rugi gitu kan. Berarti yang salah siapa? Yang salah itu bukan marketnya kan. Yang salah adalah metodenya. Mindsetnya udah benar trading. Nah, metodenya yang salah atau metode dan money management yang salah. Karena mindsetnya udah benar. Pak, saya mau trading. Saya punya target 1 bulan 50%. Wih, hebat saya bilang. Saya aja yang udah lama, saya belum bisa 1 bulan rutin 50%, nggak bisa. Gitu. Ini masih pemula, masih baru, udah minta 50%. Wah, hebat kata saya. Saya pantau dulu, oh ternyata pola cara tradingnya begini. Ya. Nggak tahan lama. Dalam hati saya bilang nggak tahan lama. Tapi saya nggak mau orang itu nggak tahan lama. Gitu ya. Makanya saya selalu kasih tahu, Pak ini saham gorengan. Pak ini nggak benar. Jangan trading semua dana pakai buying powernya juga dibeli ke satu saham. Yang kayak gitu kan nggak benar. Ya, saya udah coba kasih tahu, tapi orangnya mungkin punya pemikiran yang berbeda, pengen belajar juga, mengenal diri sendiri, ya udah gitu. Ya, mungkin dia harus mengalami hal yang seperti itu supaya belajar juga gitu. Karena kan kadang kita dengar cerita orang, oh si A itu eh, apa namanya nabrak mobil loh, nabrak mobil, naik mobil nabrak orang loh meninggal. Terus apakah saya bisa bilang, Bapak Ibu jangan naik mobil ya, nanti nabrak orang meninggal? Kan saya nggak bisa bilang kayak gitu, ya kan? Kenapa? Ya karena tiap orang mungkin bisa aja bawa mobilnya beda-beda caranya. Ya, orang yang saya ceritain itu tadi nabrak mobil, naik mobil nabrak orang, ya bisa aja nyetirnya ugal-ugalan. Tapi kalau kita nyetirnya nggak ugal-ugalan, itu kan kemungkinan nabrak orang kan kecil. Ya kan? Kalau nabrak tembok, nabrak pohon, ya itu mungkin oke lah. Ya, mungkin karena parkirnya nggak bisa gitu kan, nabrak tembok yang nggak sana sini. Tapi kalau nabrak orang, saya rasa eh, kalau nyetirnya baik-baik aja enggak. Jadi yang salah bukan mobilnya ya, yang salah bukan sahamnya ya. Kita kan cuman memanfaatkan aja itu. Nah gitu. Jadi ini ya Jadi kita harus tahu dulu, benar-benar harus kenal dulu sama diri kita kayak gimana. Ya. Nah setelah itu lihat nih, ada artis tercantik dan terpopuler, ya. Terus ada aktor paling ganteng. Nah coba Bapak Ibu lihat, ini dari 6 8 cewek. Ini isinya cewek semua ya yang datang ya. Oke, isinya cewek semua yang datang. Oke, kalau gitu saya tanya yang cowok. Satu, dua, tiga, empat. Empat cowok ini ada yang pilih Ariel, angkat tangan. Yang menurut eh, ibu-ibu semua ini paling ganteng yang mana? Ariel, ada nomor satu, angkat tangan. Ini siapa sih? Veteran ya. Nomor dua ini eh, siapa lah ini? Pokoknya Cowboy Junior aja. Nomor tiga Farel. Ini Farel. Ini Farel nomor empat. Ya. Sekarang Bapak Ibu lihat, mungkin Bapak Ibu di sini yang hadir, mungkin ada yang, oh, saya mah lebih suka yang ini, Farel.
Kenapa? Oh, alisnya tebel. Ya, alisnya tebel. Ya, mungkin karena apa suka karena alisnya tebel, mukanya putih gitu kan, kayak bule-bule gitu. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang sukanya, oh ini mukanya kayak anak kecil gitu kan. Kayak anak kecil, eh, udah gitu orangnya ramah misalkan. Terus yang ini kan memang masih kecil ya. Oh ini kulitnya coklat-coklat, saya memang suka yang kulitnya agak coklat-coklat gitu, tapi bukan hitam gitu kan. Oh kalau ini yang maskulin misalkan gitu ya, yang Ariel itu yang maskulin. Nah masing-masing dari Bapak Ibu itu punya tipe yang beda-beda, ya kan? Punya tipe yang beda-beda. Nah contoh kata nih, misalkan aku tanya Febe, Febe eh, hadir Febe. Ya, Nah Febe pilih mana nih Febe? di antara cowok-cowok itu, Iya, Cowboy Junior. Cowboy Junior. Nah, pertanyaan aku, apakah suami kamu mirip kayak orang ini yang Cowboy Junior? Enggak, Enggak kan? Nah, jadi kita punya preferensi, oh yang si ini ganteng nih. Tapi kita kan nggak selalu harus memiliki kan yang ganteng itu. Kita mungkin lirik, oh yang ini lebih baik, lebih cocok buat saya gitu kan. Nah, sama kayak di saham. Ya, mungkin saham itu kan banyak, ya ratusan saham. Nah, tapi eh, tapi kita harus pilih mana yang menurut kita tuh cocok. Seperti itu. Cocok dengan profil kita, gitu ya. Menurut kita cocok dengan profil kita, dengan kebiasaan kita ya. Contoh kalau misalnya Bapak Ibu orangnya yang nggak bisa ngetiknya cepet-cepet gitu. Ngetik misalnya mau buy, mau sell, inputnya itu nggak bisa cepet. Mau itu dari PC, mau itu dari HP. Saran saya, jangan main saham gorengan. Kenapa? Karena mungkin lagi ngetik-ngetik, oh harga sahamnya udah naik duluan 5%. Nah, Bapak Ibu kejar terus, yang bisa aja nyangkut di atas. Gitu. Maksud saya seperti itu. Ya, sama nih kayak universitas, ya, kampus terbaik. Ya, ini dari mana lah versi siapa nih? Eh, Bebas gitu kan, saya nggak peduli. Yang pertama UI, kedua ITB, ketiga ITS, keempat UGM, kelima IPB. Nah, pertanyaannya, pada saat kita mau kuliah, apakah kita harus masuk ke universitas yang terbaik ini? Kan enggak. Setiap universitas biasanya punya fakultas atau jurusan andalannya masing-masing. Ya kan? Jadi kita harus bedah. Yang mana nih yang cocok gitu. Mungkin, oh UI kedokterannya bagus. Maranatha juga kedokterannya bagus. Ya, kita tes dua-duanya, UI dan Maranatha. Ternyata UI-nya nggak diterima, Maranatha diterima. Ya udah, kenapa nggak ambil aja gitu kan? Ya, modelnya sama kayak saham. Kita lihat eh, saham batu bara nih misalnya. Saham batu bara tuh bagus semua, tapi tetap kita harus pilih. Nggak bisa semua ada saham batu bara tuh misalnya ada 20 saham. Kita semua masukin ke saham batu bara. Nggak bisa. Kita harus pilih. Ya, harus pilih satu atau dua. Ya. Oh, lebih dari dua boleh? Ya boleh. Tapi money manajemennya harus Bapak Ibu perhatiin. Seperti itu. Ya. Nah, nanti di belakang kita akan bahas money management ya. Sama trading stop. Jadi ini masih baru pembuka. Nah, yang kedua itu metode. Ya, metodenya kita buat beli saham, jual saham itu pakai apa? Ada yang pakai fundamental, ada yang pakai teknikal. Nah, kalau teknikal ya jelas pakai indikator, chart pattern, candlestick dan lain sebagainya yang udah pernah kita ajarin. Ya, kalau fundamental pakai laporan keuangan, pakai EPS ya dan lain sebagainya. Nah, metode ini itu kalau Bapak Ibu tadi udah dengar ingat saya di depan saya bilang metode ini porsinya paling kecil ya. Jadi setelah sekian lama kita belajar analisa teknikal, Bollinger, parabolik SAR, dan lain sebagainya, ternyata porsinya paling kecil dibandingin antara mindset dengan money management.
Ya, metode itu paling kecil. Tapi meskipun ini paling kecil, bukan artinya ya udah karena paling kecil ya udahlah kita nggak usah pelajari. Justru ini kita harus pelajarin. Tapi mindset itu harus dikuatin. Money management ini juga harus dikuatin. Ya. Nah, berikutnya money management. Money management fungsinya itu menjaga dana kita ya. Ya. Dengan cara apa kita bisa menjaga dana kita ya? Ya dengan ngukur resiko dengan reward gitu ya. Harga stop loss dengan potensial profit ya, potensial stop loss atau potensial kerugian dengan potensial profit. Nah, saran saya yang mana ya? Mungkin pakai ini aja. Saran saya risk dibanding reward itu 1 dibanding 2. Ini minimal ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu ya kayak tadi ya Cimelisa nih masuk MPPA, masuk buy-nya di 640. Target price-nya 660. Nah, pertanyaan saya, SL-nya mau di berapa? Untuk menganut risk and reward 1:2, ya, reward-nya kan 20 poin nih. Ya, berarti stop loss-nya harus 10 poin. Berarti stop loss-nya harus di bawah 630. Yang kayak gitu. Ya. Ini minimal ya Bapak Ibu ya. Minimal 1:2 ini yang paling bagus. Ya. Tapi kadang saya ada rekomend yang 1:1. Jadi harus hati-hati. Lihat rekomendasi saya itu harus dibandingin dulu risk and reward ya, terus lihat chartnya juga. Kenapa? Karena rewardnya atau TP-nya ini saya bisa naikin, kadang bisa naikin gitu. Setelah naik TP itu saya langsung pasang trailing stop ya. Jadi eh, jangan pernah satu turunin target price dan turunin SL, jangan pernah. Kita punya trade plan. Misalnya kita punya trade plan ya. Buy 100. TP 110. SL 95. Ini udah pas ya. 1:2. Jadi belinya di 100. Belinya di 100. SL-nya di bawah 95. Artinya kalau di bawah 95 kita jual ya rugi 5-6 poin. Tapi kalau kita profit 10 poin. Nah, ini kurang lebih kan 1:2. Ya kan? Nah, terus pada saat berjalannya waktu, karena harganya nggak pernah sentuh 110, jadi diganti nih harganya. Stop loss-nya TP-nya di 107 misalnya. Terus turunin SL-nya turunin ke 90. Nah, kan ini aneh. Ya. Jadi jangan turunin TP dan turunin SL. Kalau mau salah satu. TP boleh diturunin, tapi SL nggak boleh. Gitu. Ya. Atau misalkan Suaranya hilang. ya udah jelas? Jelas. Ya. Atau turunin TP plus tanpa SL. Wah, ini udah lebih gila lagi. Target price-nya diturunin tapi nggak pakai SL. Ya, ini lebih ngeri lagi. Ya, jadi ini yang menurut saya beresiko gitu. Nah, yang disarankan itu naikin TP dan naikin SL. Jadi TP naik,
stop loss-nya juga naik. Ya. Atau naikin SL ini kita sebut dengan trailing stop. Nah, itu yang kita akan pelajari ya hari ini. Naikin TP dan naikin SL. Itu yang disarankan. Atau mungkin TP-nya tetap, tapi SL-nya naik. Itu disarankan juga. Ya. Ingat ya, boleh naikin TP, tapi naikin juga SL-nya. Nah, pada saat kapan kita harus naikin TP, pada saat kapan kita harus naikin SL, itu nanti kita akan belajar. Ini teorinya dulu kita bahas. Nah, yang kedua, dari money management. Ya, biasanya ini, menentukan level target, itu awalnya nggak boleh terlalu tinggi. Gitu ya. Jadi, mungkin saya pernah bilang di 2020, agro waktu di 500, saya pernah bilang, oh ini target 1.500 nih. Tapi kan saya nggak mungkin kan rekomend, buy agro 500, target 1.500. Di trading loh, di trading nggak pernah saya bilang kayak gitu. Saya kalau di investor, saya pasti akan kasih tahu, oh harga targetnya di sekian. Malah saya kasih tahu tahunnya berapa. Itu perkiraan saya, ya. Kadang kan perkiraan saya bisa terjadi lebih cepat atau terjadi lebih lambat ya. Mungkin saya sempat ya ini Febe mungkin yang lebih sering. Di VIP dari awal bulan Oktober saya sempat bilang kan, prediksi minggu ketiga Oktober saham-saham blue chip turun, Big Bang turun. Yang nahan itu adalah saham-saham digital. Bank-bank digital, terus yang berhubungan sama teknologi itu akan nahan penurunan dari IHSG dan saham-saham penurunan dari IHSG yang disebabkan oleh saham-saham blue chip, terutama bank. Nah, baru kejadiannya kapan? Minggu ini ya, minggu ini. Ya, minggu Iya. ini minggu keempat gitu. Padahal saya prediksi minggu ketiga. Ya, makanya di VIP masuk minggu kedua, kita udah mulai masuk nyasar ke bank digital. Tapi karena nggak sesuai harapan, kita di VIP udah cut loss duluan. Terus turun. Nah, baru hari ini ya, tadi kita masuk ke BGTG, udah langsung profit. Gitu. Dan kalau hari ini kita lihat, saham-saham digital dan teknologi itu hampir semuanya naik. Itu padahal saya bilangnya di awal Oktober. Ya, dengan bilang di awal Oktober, saya prediksi di minggu ketiga Oktober. Ternyata baru minggu keempat Oktober baru sesuai dengan prediksi saya. Gitu. Ada jeda, ada selisihnya. Gitu. Ya, mungkin Febo juga ngalamin. Saya bilang agro ya, beli di targetnya 1.500 2021 ya. Betul. Tapi 2020 udah sampai 1.500 ya. Iya. Sempat 1.600 Cuman ya saat dalam itu waktu kayaknya peaknya. ya, cuma dalam waktu berapa bulan doang. Dari saya rekomend buy di 500, targetnya 1.500. Oh, waktu itu saya bilangnya pas di room-room seperti ini kan. Bukan di rekomendasi. Buy 500, target price 1.500 kan saya nggak pernah bilang kayak gitu. Saya selalu bilangnya di model-model kayak gini. Gitu. Ya. Jadi saya nggak pernah nentuin level target tuh terlalu tinggi. Terus kok VIP bisa target satu bulannya 10% dari mana? Ya kita punya histori. Ya. Kita punya histori rata-rata ya kisaran 8-10% historinya. Jadi harusnya kita bisa capai ke sana. Gitu. Ya namanya target atau visi kan ya bolehlah agak tinggian. Yang penting kita juga ada usaha buat mencapai ke sana. Dan masih realistis gitu ya. Masih realistis. Bukan yang nggak realistis. Gitu. Ya. Itu money management. Jadi netapin targetnya juga harus realistis ya. Makanya saya kaget juga kalau waktu itu saya dengerin si X yang buka akun di April itu dan sekarang udah mengibarkan bendera putih gitu kan.
Waktu awal-awal saya tanya, Pak, udah pernah trading saham? Belum, Pak. Terus apa yang jadi target Bapak untuk trading di saham? Oh, ya saya ngarepin target 1 bulan 50%. Hebat kata saya, bisa 50%. Bahkan saya sempat nemu lagi prospek orang gitu kan. Iya Pak, saya mah ini di forex gitu kan, karena saya pakai robot 1 bulan bisa 10%. Emang Pak Chandra bisa nggak 1 bulan 10%? Saya nggak bisa mastiin Pak. Tapi kalau 2% saya bisa pastiin 2% 1 bulan lah rata-rata. Gitu. Tapi kalau 10% saya belum bisa mastiin. Saya bilang aja kayak gitu. Ya, nanti karena apa? Karena ya saya nggak suka mengumbar janji gitu. Oh ini Pak 10% Pak bisa 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 bahkan bisa 15% 20%. Nyatanya nggak bisa gitu. History nggak bisa gitu. Kalaupun bisa itu resikonya tinggi sekali. Caranya gimana? Ya masukin aja semua satu saham, satu dana full 100% dana, nggak pakai utang. Mungkin itu bisa gitu. Tapi yang beresiko, ya kan? Bukan ada resiko. Nah, takutnya kalau saya bilang, oh bisa Pak, 20%, 30% bisa. Tapi masa saya tambahin, Bapak siap nggak terima resikonya? Nah, ini kan baru prospek, masa saya udah bilang kayak gitu. Ya, jadi nanti kiranya takut menakut-nakuti gitu. Padahal kan kenyataannya memang di saham kalau kita nggak hati-hati bisa mengerikan ya. Nah, masuk ke yang terakhir ya, trailing stop. Ya, trailing stop itu kan digunakan untuk menjaga profit ya. Terus gimana caranya bisa diambil di time frame yang lebih kecil. Oh oke, sorry, money management ini saya belum jelasin lebih dalam ya. Kita clear dulu, terus kita cek. eh jadi di saham itu ada 11 sektor dan 750 emiten. Nah, money management di sini itu fungsinya itu atau tujuannya itu membagi porto kita seefektif dan seefisien mungkin ya. Jadi kita punya contoh 100% dana. Itu kita harus bagi. Nah, pertanyaannya mau baginya berapa banyak? Misalkan saya punya dana 1 triliun. Terus saya lihat ada investasi misalkan terus terang ini kalau ini ngomongin diri saya pribadi ya, saya kalau properti saya lagi ngincer di daerah Tangerang. Nah, oh di Tangerang bagus nih lokasinya deket IKEA, deket Ion Mall, ya harganya murah. Misalkan per meternya 5 juta itu udah murah banget. Saya punya 1 triliun, beliin semua ke sana, jeder 1 triliun. Nah, kalau ternyata tanah yang saya beli mau dibangun properti nggak jadi, ya terkendala kasus, ya kan? Nangis nggak tuh? Uang 1 triliunnya mau gimana? Kalau Bapak Ibu di Bandung, itu kan banyak tuh properti yang dibangun, udah naik ke atas, ya, udah naik ke atas, tapi nggak selesai-selesai. Contohnya di daerah mana? Deket dekatnya dekatnya Buah Batu tuh. Buah Batu tuh ada yang tempat nikahan apa namanya? Balai Sartika atau apa? Nah, itu di situ tuh kan ada apartemen atau mungkin mau dibangun apartemen awalnya, itu udah naik berapa lantai, tapi nggak jadi, berhenti gitu. Nah, kalau kayak gitu, gimana? Uangnya semua Bapak Ibu masukin. Kan kita nggak tahu. Ya. Terus contoh lagi lain. Tahu nih, investasi nggak cuma di properti, bisa di emas. Ya. Contohnya,
Oh, emas 2020 harganya 2000 US dollar per troy ounce ya. Sekarang berapa Pak Chandra? Sekarang 1.800. Sempat terendah 1.600 US dollar per troy ounce. Ya. Oh, mungkin Bapak Ibu bilang, iya nggak apa-apa Pak, itu kan saya invest. Iya, invest. Tapi sanggup nggak ngelihat turun dari 2.000 US dollar ke 1.650 US dollar? Itu cuma dalam waktu berapa bulan doang. Ya. 2.000 US dollar tuh kalau dirupiahin sekitar 1,5 juta lah ya, kurang lebih. 1.650 US dollar itu kurang lebih sekitar 800.000 atau 900.000. Ya. Jadi turun aset kita, nilainya itu udah langsung turun dalam waktu sekejap. Turunnya itu udah hampir 40%. Sanggup nggak kita ngeliatnya? Sanggup nggak kita nahannya? Kalau sanggup ya silakan pakai beli satu saham, ya beli satu saham, pakai full cash gitu kan, naik profit banyak, rugi di hold selama mungkin. Kalau sanggup ya silakan. Cuman saya nggak menyarankan, ya. Saya lebih menyarankan dari 100% dana yang Bapak Ibu punya itu dibagi untuk saham ya. Ini ngomongin saham, itu dibagi maksimal 10 saham. Ya, maksimal 10 saham ini udah paling banyak. Ya, udah paling banyak 10 saham. Nggak boleh lebih dari 10 saham. Kenapa? Karena kalau lebih dari 10 saham, Bapak Ibu lebih seperti eh, nggak belajar analisa gitu. Ya, nggak belajar analisa. Kenapa? Ya karena semuanya dibeli. Mungkin tiap emiten itu pasti punya minimal satu lot gitu. Satu lot, satu lot, satu lot, satu lot, satu lot gitu. Ya. Pertanyaan saya nanti pada saat harga sahamnya naik atau harga sahamnya turun, itu pasti Bapak Ibu nggak akan bisa ngecek semuanya. Ya, ya sama kayak saya punya nasabah. Waktu saya masih join Sukor baru-baru gitu kan, saya masih ngumpulin nasabah ya 1, 2, 3, 4, 5, masih hafal nama-namanya. Masih hafal nama-namanya, masih hafal si A ini punya saham apa aja, si B ini punya saham apa aja, si C ini eh, ada saham gorengannya apa gitu, saya masih bisa hafal, saya masih bisa ngecekin. Nah, sudah makin lama, nasabah nambah, 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 nambah. Sekarang kalau di total-total, misalkan udah 500 orang, 500 nasabah, pertanyaannya, apakah saya bisa hafal itu semua porto nasabah? Nggak bisa. Apakah saya bisa ngecekin semuanya porto nasabah? Nggak bisa juga. Kalau dulu, ya dulu, waktu awal-awal saya masih setiap hari saya ngecekin nasabah, setiap nasabah saya dari abjad huruf A sampai huruf Z. Itu saya cekin portonya itu dananya berapa, profitnya berapa, nambah atau minus, ya profit atau loss, gitu. Sahamnya apa aja. Sampai nasabah baru, ya mungkin nasabah saya si X gitu kan, ngerekomendasiin si X1 gitu, tanpa ngasih tahu saya. Si X1 ini tiba-tiba buka akun online gitu kan, di referralnya saya, langsung masuk ke sistem saya. Kan nasabah baru kalau masuk ke sistem, itu kita nggak ada notif. Ya, kita nggak ada notif tiba-tiba, cling, ini nasabah Pak Chandra baru, namanya ini, nomor handphonenya segini, nggak ada notif kayak gitu. Tiba-tiba langsung muncul aja namanya di sistem. Nggak ada, tanpa ada notif. Jadi taunya dari mana ya kan? Saya ngecekin satu-satu. Awal-awal saya kayak gitu. Nah, sekarang nasabahnya udah terlalu banyak karena dapat pindahan dari Fitri gitu kan. Ada timbangan dari Fitri, ada yang dari SPM gitu kan. Nah, itu saya jadi nggak tahu lagi. Ini kalau ada nasabah baru, terus terang saya nggak pernah tahu.
gitu. Karena saya mau ngecekin satu-satu itu kemungkinan butuh waktu sekitar 1,5 jam. Itu cuma buat ngecek nama nasabah, portonya, sama dananya, profit atau loss. Yang biasanya saya lakuin sebelum-sebelumnya itu cuma butuh waktu 1/2 jam. Sekarang butuh waktu 1,5 jam. Itu kan takes time. Takes time. Makanya saya selalu bilang ke nasabah, ada rekomendasi, mau ngasih rekomendasi ke saudaranya, ke temennya, ya kasih tahu juga ke saya, supaya saya juga bisa update gitu. Saya suka juga, supaya saya juga bisa ngecekin satu-satu gitu. Ya. Jadi bukan artinya, oh nanti makin banyak nasabah berarti Pak Chandra kinerjanya turun. Ya bukan kinerjanya turun, tapi ya sama lah ya, kalau kita punya customer banyak gitu kan, kita punya bisnis customernya banyak kan, nggak semua customer bisa kita pantauin satu-satu. Tapi kalau masih awal-awal ya mungkin masih bisa gitu kan. Tapi kalau udah terlalu banyak udah nggak bisa gitu. Ya, kurang lebih jadi seperti itu. Sama kayak saham ya. Kalau kita punya saham lebih dari 10, itu kita akan mantaunya akan susah. Harga sahamnya turun, kena kena stop loss, kena jebol support ya, jebol support kuatnya yang menghasilkan harga sahamnya bisa turun dalam kayak Unilever, itu mungkin nggak akan kepantau kalau sahamnya banyak gitu. Tapi kalau cuma 10, ya menurut saya masih bisa dipantau ya. Jadi maksimal 10, minimal itu satu. Sorry, jangan satu lah, minimal 3 ya. Ya, jadi bagi portofolionya dari 100%, ini maksimal 10 saham atau minimal 3 saham. Gitu. Ya, contoh kalau misalnya 3 saham, misalkan ya, misalkan si A, kita lihat, oh lagi ada di secondary movement akhir. Ya, udah siap-siap mau mulai primary. Ya udah, kita gedein 30%. Gitu. Oh, lagi di secondary movement baru mulai technical rebound. Ya udah, kita kecilin, misalkan 20%. Ini juga sama, kondisinya kayak B, 20%. Total udah 70%. Tinggal kita pegang dulu si 30% sisanya. Ya kan? Siapa tahu ada saham X yang tiba-tiba menarik. Ini bisa masuk, bisa tiba-tiba 15%, nanti ada Y nambah lagi 15%. Bisa kan kayak gini. Ya kan? Jadi 5. Nah, keuntungannya apa dengan kita pakai, halo? Oke, jelas. Ya. Keuntungannya apa kalau kita pakai money management seperti ini ya? Contoh, kita masuk saham yang si saham A ini yang 30%. Kita beli di 100, misalkan ya. Jual di 120. Ini artinya 20%. Ya. 20% ini akan impact ke porto, ya, akan impact ke porto besarnya 5%. Rumusnya dari mana 5%? Ya, sorry, kok 5%? 6%. Ini gitu ya. Jadi contohnya dana kita cuma 100 juta. Dengan kita jualan saham A, ya, dengan kita jualan saham A, ini dana kita, total total dana kita ya, dana plus porto atau stock value, ya itu jadi 106 juta. Gitu. Ya. Kan lebih efisien dan efektif. Ya, dibandingin kalau misalnya Bapak Ibu masuk 100 saham.
harga sahamnya kan dibagi 100 dong. Berarti masing-masing 1 juta. Nah, satu saham naiknya 20%. Si A mungkin naik 20%. Si B-nya mungkin lagi turun. Si C-nya lagi naik misalnya 5%. Nah, kita lihat aja si A-nya. Sama-sama 20%. Tapi karena dana yang dipakai, alokasi dananya yang dipakai itu cuma 1 juta, ya kan? 1 juta dari 100 juta. Meskipun saham A ini naik 20%, 1 juta naik 20% jadi 1.200.000. Nah, 200.000 ini Bapak Ibu tambahin ke porto yang 100 juta tadi, jadi cuman 100 juta 200.000. Ya, secara persentase nggak ngefek. Jadi profitnya besar, tapi nggak ngefek ke porto gitu. Ya, profitnya besar nggak ngefek ke porto. Makanya perkembangannya akan jadi lebih lambat. Perkembangan dananya akan jadi lebih lambat dibandingin kalau kita menggunakan money management dengan baik. Ya, dulu saya ini terus terang saya dulu portonya lebih dari 10. Ya, saya pernah, jadi waktu itu saya sempat kuliah materinya tentang teori portofolio dan analisis investasi, mata kuliahnya. Udah gitu kebetulan dosennya itu kerja di sekuritas. Nah, terus saya juga udah paham sama saham, ya kan? Saya udah paham sama saham. Udah gitu saya juga sempat presentasi. Dia bilang, dosen saya bilang, Chan, coba kamu buka akun kamu. Tunjukin ke kita kamu punya apa aja. Saya buka. Terus dia langsung, hah, kamu punya 25 saham. Ini contoh yang nggak bagus ya. Aku bingung. Apa salahnya 25 saham? Kan kita harus diversifikasi. Nah, akhirnya saya nangkep. Kalau kita nggak pakai money management, kita cuma menggunakan diversifikasi itu. Diversifikasinya aja ya. Diversifikasi itu kan apa namanya, pembagian ya, pembagian saham gitu kan. Sahamnya kita bagi. Tapi kita tetap nggak pakai money management. Alhasil jadinya banyak. Bagi sahamnya itu jadi banyak. Nah, itu pada saat itu, oh ini minus, ini ada plus, ini ada yang minus, ada yang plus. Total-total, kalau dijual pada saat itu, paling plusnya cuma sekitar 3% dari dana. Makanya diajarin. Nih, bagusnya itu kita pilih saham. Ya, kita pilih saham itu jangan terlalu banyak. Nah, yang kayak gitu. Ya. Jadi modelnya seperti ini. Kita pilih saham jangan terlalu banyak. Ya. A 30%. Ya. Belinya 100, jual 120, profit 20%. Ya. Impact ke porto itu langsung 6%. Berasa langsung 6%. Profitnya jadi 106 juta. Oh iya, Pak. Itu kalau profit 20%. Lah kalau loss, nah, kan kita ada hitungannya ya. Misalnya SL-nya under 100, under 10, 90. Nah, saya bikin asumsi loss. Kena SL di 90. Minus 10%. Impact ke porto, itu berapa? Minus 3%. Ya, alias 3 juta. Nah, tinggal pertanyaannya, Bapak Ibu siap nggak segini minusnya gitu. Nah, kebanyakan orang cuman
oh saya maunya profit tapi nggak mau minus. Nah itu dia. Itu yang jadinya susah. Akhirnya nggak pakai money management. Sahamnya jadi banyak. Ya. Kalau marketnya lagi naik, trennya naik, ya nggak usah dibilang, itu pasti semua hijau. Ya. Pasti semua hijau kalau trennya naik. Tapi yang saya takutin, pada saat trennya tiba-tiba turun, nah kita nggak bisa cut lossin semua saham atau jualin semua saham dengan cepat. Ya. Saya masih punya nasabah yang portonya itu lebih dari 50 saham. Kalau saya tanya, Bu, kok atau Pak, kok ada saham A? Oh, saya punya saham A ya? Saya aja lupa loh, saya punya saham A. Sampai kayak gitu. Bu, Pak, ini udah kena cut loss. Ini nggak mau di take profit, nggak mau di cut loss aja. Oh, enggak lah, biarin aja. Itu yang hal-hal yang kayak gitu yang menyebabkan porto kita jadi banyak. Gitu. Ya. Jadi kalau mau trading ya menurut saya harus benar-benar pure trading. Oke, ya ini nanti Bapak Ibu bisa lanjutin sendiri ya. Asumsi misalnya kalau profit misalnya 10% impact-nya ke berapa ya, atau mungkin bisa download Excel yang udah saya buat di YouTube ya, di YouTube. Saya udah buat Excel di YouTube, saya udah upload gitu kan. Itu bisa di-download, bisa disimulasiin kalau profit berapa, kalau minus berapa gitu. Ya. Terus salah satu keunggulan dengan metode kayak gini, yang sekali beli udah tahu money manajemennya mau berapa gitu kan. Artinya portonya nggak banyak. Ya. Itu Bapak Ibu mengurangi fee loh. Memang secara fee kan dihitung dari persentase kan. Tapi kalau misalnya makin banyak saham yang kita transaksiin, beli jual beli jual beli jual, fee-nya makin besar. Makanya saya nggak ngomong yang scalping itu nggak bagus. Ya, saya nggak ngomong yang scalping itu nggak bagus. Cuman saya pernah dapat, uh, jadi di kantor ya, itu ada admin yang disediakan khusus untuk menangani, hmm, sorry bukan menangani, melayani ya, untuk melayani nasabah eh, sales lain gitu ya. Karena nasabah itu banyak gitu kan. Nah, tiba-tiba yang nasabahnya banyak ini, salah satu dari mereka nanya ke admin, ya, admin di kantor. Pak, Bu, maaf mau nanya, ini saya hitung-hitungan saya udah profit 10% nih dari modal saya yang disetor. Kok di sistem Sukor profitnya kok cuman jadi sekian gitu. Nah, adminnya nggak bisa ngecek. Akhirnya minta tolong saya yang cek. Pas saya cek, oh dia tradingnya scalping. Ambil, beli di 100, jual di 101, masuk lagi di 100, jual lagi 101, masuk lagi di 101, jual 102. Cuman ngambil 1%, 2%. Ya, memang nilainya jadi banyak. Ya, mungkin dana 100 juta bisa jadi satu hari itu transaksi mungkin bisa jadi 1 miliar atau 2 miliar gitu. Tapi fee yang dikeluarin dia lupa sama fee yang dikeluarin. Fee yang dikeluarin itu juga jadi banyak gitu. Ya, kalau saya semaksimal mungkin dengan menerapkan money management ini semaksimal mungkin lebih hemat dari fee-nya lebih hemat. Fee-nya lebih hemat, kitanya nggak lebih capek, ya. Kita yang nggak capek gitu maksudnya. Kita yang nggak capek, kita bisa lebih santai. Profitnya juga lumayan. Ya, dibandingin kalau kita yang scalping 1-2% out, 1-2% out gitu. Wah, itu udah capek, capek mantaunya, fee-nya keluarin jadi banyak. Ya. Mungkin profitnya banyak juga kalau misalnya menerapkan money management. Cuman saya rasa kalau
eh, apa namanya, scalping kayak gitu itu susah menerapkan money management gitu. Ya, saya tahu ada beberapa grup saham yang tradingnya scalping, beli di 100, jual di 103, stop loss-nya di 105 loh. Perbandingan risk and reward-nya aja udah kurang bagus. Ya, tapi dia nggak kasih tahu money manajemennya berapa. Udah pokoknya masuk aja itu. Nah, kayak gitu kan fee-nya ya kalau buat saya marketing, sales ya yang komisinya dapatnya dari fee ya saya sih senang gitu. Cuman saya juga kan harus merhatiin dari sisi customer. Makanya saya kasih tahu kalau beli itu jangan yang modelnya scalping yang seperti itu, cuma 1% udah dijual. Ya. Dari fee-nya sendiri kan udah kelihatan kan, fee beli 0,15, fee jual 0,25. Berarti kalau kita untung 1%, bersihnya itu cuma 0,5%, 0,5%. Ya, itu bersihnya, ya kan? Capek dong kalau kita cuma profitnya 0,5%. Ya, ya, kalau profit 0,5% sih menurut saya mendingan ini bisnis bisnis barang aja gitu. Bisnis barang misalnya ngambil dari distributor, harganya 1.000 ya kita jual 1.100 dah. 1.100 itu berapa? Oh 10 poin ya, 10% ya, kemahalan. Oke, kemahalan, kebanyakan. Misalnya harga barangnya 10.000 gitu, terus kita jual 10.100 dah, udah sana ambil gitu. Ya mungkin bisa ini ya, mungkin bisa laris banget itu orang yang beli kayak gitu caranya kan, yang bisnisnya kayak gitu caranya. Cuman kan capek gitu kan. Ya, jadi kita juga harus tahu ya, kita cocoknya yang mana. Oke ya, ini money management. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain sebelum masuk ke trailing stop, karena trailing stop itu harus pakai chart. Ya. Teorinya nggak ada. Kalau ini kan money management itu kan semua teori. Ada yang mau ditanyain? Chan, Ya. mau nanya kalau itu misalnya beli saham A 30%, saham B 20%, itu nentuin berapa persennya bagaimana ya, Chan? Nah, ini pertanyaan yang aku udah duga sih. Jadi gini, nentuin besar persentasenya, itu kita harus tahu dulu chartnya seperti apa. Makanya saya selalu bilang, ya, saya selalu sarankan, coba kita analisa pada saat marketnya udah tutup, ya, misalnya dari jam 4 atau ya terserah lah mau sore gitu kan. Kayak biasa kalau saya sih market tutup jam 3, ya setengah 4 saya udah mulai analisa. Oh, sahamnya apa aja nih yang buat besok. Nah, jadi kita udah punya listnya. Kita udah bikin listnya, pada saat marketnya buka besok, dengan panduan list itu, kita liatin satu-satu, saham mana nih yang lebih menarik. Gitu. Yang lebih menarik itu yang mana, ya, yang sesuai dengan profil kita. Ya. Contoh, eh, ya ini balik lagi mungkin Febe udah tahu juga karena di VIP itu saya selalu kasih watchlist sahamnya, ya kan. Watchlist sahamnya ini kayak kemarin bank itu pilihannya bank-bank digital ya. Saya pilihannya BABP, BGTG, BPKP, terus BKSW, AGRS, ada BHIT juga termasuk meskipun bukan bank gitu. Tapi pada saat saya rekomen, saya lebih fokus ke pertama kali rekomen itu BABP dan BGTG. Dan hari ini baru masuknya BGTG. Kenapa? Ya, karena pada saat saya lihat chart, oh BGTG lebih sesuai dengan pilihan saya, dengan profil saya, dengan ini, dengan analisa atau resiko yang bisa saya terima gitu. Contohnya gini ya, kenapa saya pilih BGTG bukan BPKP ataupun BHBP ya? Ya anggaplah BHBP sekarang nggak usah dilirik karena BHBP juga masih merah gitu kan. Yang hari ini hijau kan BGTG sama BBKP. Nah, saya cuma niat
Oh, ini, mungkin saya ini low terakhir yang dia pernah buat. Terus di sini dia break high, ya. Ini break high yang ada di sini itu di berapa? 183. Nah, oleh karena itu tadi kita di VIP, buy-nya itu di 182 sampai dengan 183. Itu dari sini secara teknikal, ya. Dia udah disupport. Taunya disupport dari mana? Ya ini dia udah nggak bikin new low lagi kan besokannya. Terus stokastiknya juga udah di bawah. Ya, stokastiknya udah di bawah. Nah, terus dia sideways, stokastiknya naik. Nah, pada saat dia breakout, berarti confirm dong, stokastiknya harusnya naik. Oleh karena itu saya pilih ini dibandingin dengan BBKP. Kita lihat BBKP. Maaf, kayaknya agak sedikit. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Ini agak melek. Entah kenapa kalau malam selalu begini.